ketika orang mesti meditasi. Nah, itu kan ciri-cirinya nggak sinkron tuh. Nggak sinkron itu Heeh. sepengalaman Coach Dayana gimana tuh? Nggak sinkron itu artinya kadang kita ngerasa disconnect kan ya. Disconnect tuh yang pikiran, tindakan seperti ada yang nggak klik aja. Nah, itu dalam kita menjalani hari, kadang-kadang terasa ada gangguan-gangguan kecil yang misalnya kita kok nggak dengerin intuisi ya? Kok nggak dengerin emosi ya? Kok nggak dengerin di badanku ya yang lagi sakit? Nah, itu disconnect yang bisa kita aware sih sebenarnya. Atau misalnya kayak ada halangan atau gangguan kecil, misalnya ada miss sesuatu dalam kerjaan atau kesandung atau megang apa jatuh, megang mau nuangin gula tumpah. Nah, itu kayak kayak gitu sih kalau aku ya. Disconnect yang bisa disadari. Itu pun menyadarinya juga kalau awareness-nya udah tinggi ya. Iya, iya, iya benar. Mindful. Heeh. Intinya semakin sering meditasi, semakin mudah menyadari itu gitu ya. Yes, mindful. Jadi kadang gini kan, kita kan sering sering gini. Tadi tuh naruh kacamata di mana ya? Nah, itu sebenarnya juga udah tanda-tanda disconnect sih. Lupa-lupa ya, lupa. Itu disconnect. Karena kita nggak aware, kita nggak mindful dengan apapun yang dilakukan. Itu dilatih sih sebenarnya bisa dilatih. Pengaruh ke emosi nggak? Bukan yang ngaruh ya, tapi malah kita harus aware sama emosi juga karena emosi kan sebenarnya ada di tubuh yang dia nggak bakalan tinggal lama ya di emosi di diri kita ya. Emosi itu biasanya kan eh, paling lama berapa detik gitu. Nah, abis itu dia bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Nah, itu pun butuh kesadaran untuk emosi tersebut. Tapi kalau misalnya temperamen atau marah-marah, itu pun berarti ciri-ciri nggak connect harusnya ya. Iya bener. Heeh, itu nggak konek itu Nah, banget. benar, emang benar agak merepotkan ya, karena ya nggak semua orang langsung ngeh gitu, dia tuh lagi disconnect gitu kan. Itulah butuh butuh latihan mindful itu. Mindful kan atau meditasi itu kan nggak harus yang duduk sila dengan posisi meditasi, enggak, hening aja jeda sejenak untuk kita pulang ke dalam diri dan menyadari pikiran, tubuh, rasa dan sebagainya itu. Ini menarik nih, tentang dalam diri nih. Gimana nih ceritanya? Spiritual, spiritualitas tuh berbalik ya. Kalau kita sebelumnya fokus ke luar diri, Ya, spiritualitas tuh ngajarin ke dalam diri itu gimana, Mis? Ceritakan coba. kalau misalnya spiritual yang fokusnya keluar diri kan itu ya itu kayak kita mandang guru, mandang nabi, mandang ajaran, mandang dosa dan sebagainya. Tapi kalau misalnya lebih kita mau balikin itu ke diri kita, so apa yang di luar itu kan sebenarnya yang di dalam kita ya, ya kan? As above so below, as within so without gitu ya. Apa yang di luar itu sebenarnya ada di dalam kita. Kalau kita bisa nyari itu di dalam kita, itu yang kita bisa merefleksi diri kita tuh keluarnya lebih bagus pastinya. Nah, kalau misalnya yang emosinya yang marah-marah nih ya, yang marah-marah mungkin ya, mungkin refleksi dirinya di luarnya atau misalnya boleh dibilang mungkin masa lalunya. Nah, itu pun yang sebenarnya harus disadari dan dia bisa kembali ke dalam dirinya untuk dig deep gitu, untuk ngegali apa sih yang bikin aku gampang marah, bad temper atau gampang apa sensi. Nah, itu kayak gitu bisa digali sih sebenarnya. Gimana caranya Coach Dayana pada kala itu balik ke diri sendiri? Kalau Aku itu tahu itu mungkin tidak mudah ya. ih banget nggak mudah. Cuman Oke, yang gimana dulu tuh? dulu tuh Berarti karena kesana kesini dulu kan? iyalah kesana kesini lah belajar agama, belajar supranatural. Oh iya, sempet itu. Enggak maksudnya spiritual spiritual yang sebenarnya arahnya supranatural gitu kan ya. Terus agama agama mentok sana mentok sini semua agama dipelajarin. Tapi ya itu karena fokusnya keluar diri nggak nemu-nemu akhirnya. Dan nemu-nemunya ya ketika udah mulai rutin journaling, meditasi, refleksi diri, justru itu yang bisa ketemu, oh
ternyata kalau aku mau gitu ya, aku mau menyadari diri dan memahami diri, clue-clue ini nih sebenarnya ada manfaatnya gitu. Ada pola-pola yang bisa, oh ini loh pembelajarannya, oh ini loh gitu. Sebenarnya itu setiap kita ya, setiap kita berbeda dan setiap kita yang harus nemu itu. Self discovery lah judulnya. Itu tersadarkan bahwa langsung balik ke diri itu gimana tuh? Sadarkannya butuh waktu ya, butuh waktu ya. Itu mah sudah Kayak waktu berbicara ya. Emang setiap orang punya waktunya tuh bener ya. iya benar-benar ada waktunya dan memang kayak kayak step by step sih, step by step pada akhirnya yang oh oke, okay, this is me dan embrace semuanya itu yang merangkul semuanya dengan segala kelemahannya, kekurangan dan sebagainya itu butuh waktu panjang. Kenapa? Karena kita terlatih untuk berpikir dan kita terlatih untuk mengcompare diri kita dengan orang lain. Nah, itu perlu waktu panjang sebenarnya. Dan ya lumayan angkat banting ya secara emosi. Oke, sekarang spiritualitas yang lebih condong ke supranatural nih. Teman-teman pasti di luar sana banyak yang sekarang sedang menjalani perjalanan spiritual, tapi supaya nggak terlalu condong lah katakan kayak gitu dalam tanda kutip. Gimana tuh Miss antisipasi atau waktu dulu Coach Dayana nemu itu, oh gue sadar, oh ini mah kayak begini nih gitu, supaya teman-teman lebih aware juga gitu. Banyak sisi sih ya, banyak sisi. Karena gini, spiritual yang ujung-ujungnya kayak supranatural atau misalnya spiritual yang ujung-ujungnya tradisi gitu ya, tradisi misalnya boleh dibilang itu tradisi Nusantara atau ya banyak lah yang kita lihat misalnya kristal lah, terus witchcraft dan sebagainya itu kan banyak ya, banyak versi lah. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah em, kita semua unik dan berbeda. Kalau misalnya orang itu bisa sembuh dengan kristal, orang itu bisa sembuh dengan dia pergi ke gua bawa sesajen dan sebagainya, bukan dalam arti kita pun bisa. Kenapa? Karena setiap kita perjalanannya berbeda. Setiap kita itu unik dan yang harus kita sadari bahwa kalau dia bisa, kita belum tentu bisa. Karena setiap kita berbeda, setiap kita punya garis apa ya, boleh dibilang mungkin tujuan hidup, misi hidup dan sebagainya itu berbeda. Karakter berbeda, latar belakang berbeda, kita terdogmanya berbeda, kondisinya berbeda. Jadi mirisnya adalah kita tuh senang berbondong-bondong untuk wah ada ilmu ini berbondong-bondong belajar ilmu itu. Ada guru yang ini berbondong-bondong datang ke guru yang ini. Ada abah inilah, ada mbah inilah ya kan. Nanti nonton YouTube-nya udah percaya. Nah, hal-hal kayak gitu sebenarnya kita perlu bijaksana lah dalam menyaring. Karena apa? Karena mungkin yang bisa kita ambil gini, oh kita ambil sedikit dari yang ini, kita ambil sedikit dari yang ini. Mungkin ini cocok buat aku, ini cocok buat aku. Jadi apa yang kita dengar di luar sana, jangan ditelan mentah-mentah. Kenapa? Karena kita harus uji dulu nih cocok nggak sih sama diri kita. Apa ya, kayak kita kenal dulu masalahnya dengan diri kita. Kita kenal dulu dengan kesadaran kita kenal dulu dengan pemahaman tentang kita nih terkondisi atau terdogma sama apa sih? Nah, itu sih yang harus diuraikan ya. Setiap kita ya, setiap kita PR-nya kita mengurai diri kita dengan tahu kekuatan, kelemahan dan sebagainya. Lalu yang di luar sana yang kita cari entah itu spiritual, entah itu supranatural, jangan ditelan mentah-mentah. Jadi kayak kita harus ngeracik sendiri. Oh ini cocok nih aku, ini cocok nih, ini cocok. Rangkum aja sendiri, nanti akan ketemu kok. Cocoknya dosisnya yang mana gitu. Kalau aku ya Artinya nggak ada satu guru yang menjamin jalan spiritual seseorang tuh mulus ya. enggak, enggak. Karena setiap kita berbeda. Setiap kita berbeda banget. Enggak ada yang sama. Jadi tetap memang kita yang racik untuk
Entah itu mau kebangkitan spiritual, entah itu mau healing diri sendiri, racikannya ada di kita masing-masing. Artinya gini, Gitu sih. fanatik atau fanatisme itu jadi PR tersendiri ya. Iya, iya. Dan akhirnya sebenarnya kita jadi kayak gini, jadi kayak keluar kandang singa masuk mulut buaya sih sebenarnya. Kita keluar dari satu kondisi agama, kita masuk spiritual, sama juga ya kan, dengan mereka compete atau berkompetisi dengan ajaran yang ini, ajaran yang itu, akhirnya kan sebenarnya sama aja dong gitu. Dan itu ya harus dikembalikan ke diri sendiri sih. Oke, sekarang jadi diri sendiri itu bagaimana tuh menurut Coach Dayana tuh? Jadi diri sendiri itu ngerjain PR-nya masing-masing ya. Kenalin potensinya, kenalin kekurangannya, kelemahannya. Tapi gini, eh, kelemahan pun atau kelebihan pun kita suka label, kita suka melabel diri kita sendiri. Padahal mungkin label yang kita pakai untuk diri kita belum tentu orang lain melihatnya begitu. Misalnya, gue kan orangnya baperan tahu gitu. Itu kan label ya sebenarnya ya. Orang lain mungkin ngelihatnya, lu tuh tough tahu. Nah, ada perbedaan itu. Nah, dua-duanya harus dicatat antara penilaian orang sama diri kita, karena pasti ada sudut-sudut yang kita nggak bisa aware, kita nggak sadar lah gitu. Nah itu kenali juga kekurangannya, dan bisa nggak kekurangannya itu kita merangkulnya. Misalnya eh, kita nih orangnya jutek atau misalnya apa, tapi nggak mau ngakuin, mau nggak ngakuin dengan segala kelemahannya. Nah, itu yang bisa jadi apa ya, kayak penerimaan diri, plus minusnya kita terima. Kenapa ya? Karena ya hidup ini tentang plus minus lah, tentang dualitas lah. Kalau nggak hitam ya putih, kalau nggak sedih ya bahagia gitu. Nah, lalu PR-nya untuk menerima diri sendiri tuh nggak hanya sadar tapi bisa bisa gini, bisa apa ya, kayak kalau dia udah mencintai dirinya, otomatis cinta itu kayak bersinar aja gitu ya, kayak orang lain ngelihat dia kok asik ya, ngelihat ngelihat orang ini kok ya punya cinta, jadi akhirnya self love yang dia punya itu bisa apa ya, kayak kayak bersinar aja dan orang lain bisa melihat itu di dia. Nah, itu bisa jadi kayak sesuatu yang bisa kita lihat dari diri kita. Kita udah bercahaya nggak kira-kira? Kita jadi berkat nggak? Orang lain kedatangan kita tuh kayak kedatangan musuh atau kayak kedatangan temen. Nah, kayak kayak gitu sih sebenarnya, dan penerimaan diri ya kembali lagi PR kita masing-masing. Ruginya apa, Coach, kalau misalnya seseorang eh, bisa dibilang tidak self discovery, tidak menjadi dirinya sendiri gitu. Ruginya apa tuh? Oh, itu pastinya hidupnya kayak tabrak tubruk kali ya. Kayak gini salah gitu salah gitu. Terus terus overthinking kan kayaknya nggak enak ya. Pastinya, ya kan. Terus kayak overthinking terus sujon gitu, suka sujon sama orang kan pasti nggak bahagia banget hidupnya, ya kan. Dan itu janganlah. Pokoknya janganlah menjadi orang lain, jangan berusaha menjadi orang lain. Nah, cuman agak sulit karena manusia zaman sekarang sangat terkondisi, bukan terkondisi ya, malah sangat nempel sama gadgetnya. Jadi, gue pengen nih jadi kayak dia nih, mukanya halus nih, alisnya rata. Nah, itu hal-hal sepele yang terjadi. Nah, tadi ngomongin jadi orang lain atau Hmm. secara similar lah, Mm-mm. memenuhi ekspektasi orang lain. Artinya ekspektasi dari luar kita menjadi sesuai dengan ekspektasi itu. Gimana tuh, Coach? Iya itu. Kadang kan gini, kita tuh berusaha fit in ya, berusaha fit in. Misalnya emak-emak nih yang sosialita, ya kan, dia berusaha fit in sama ibu-ibu arisan. Jadi dia harus punya tas begini, ya kan, baju begini. Itu kan sama artinya bahwa dia tidak mencintai dirinya dan tidak menjadi dirinya. Dan itu tuh banyak terjadi sih sekarang. Hal pertama yang bisa kita cek ke diri kita adalah
kita gitu nggak? Berusaha fit in nggak? Berusaha diterima nggak oleh suatu kalangan? Atau misalnya anak-anak dengan hidup yang punya ekspektasi dari orang tuanya, itu kan kayaknya nggak enak ya. Ya kan, misalnya orang tuanya ekspektasi dia jadi dokter gigi, padahal dia mau jadi dokter hewan gitu. Nah, akhirnya si anak jadi struggle hidupnya, orang tua yang akhirnya menekan anaknya, dan itu kan sangat nggak bahagia. Dan ini PR kita semua lah, PR kita semua, entah itu ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, semuanya. Mereka harus cek ke diri mereka masing-masing, kita hidup karena ekspektasi nggak? Berusaha fit in nggak? Pengen pengen jadi bapak-bapak yang hobinya koleksi motor gitu kan? Banyak tuh sekarang akhirnya jadi tren kayak kayak gitu sih, sebenarnya sama aja dengan berusaha fit in dan tidak menjadi diri sendiri pada akhirnya. Oke, sekarang tadi ekspektasi dari luar, kita berusaha fit sama itu. Mm-mm. Nah, kasusnya yang tadi, orang tua dalam tanda kutip maksa pengen anaknya jadi something ini, something itu sesuai dengan persepsi orang tuanya. Kasus itu gimana Coach Dayana memandangnya tuh? Sebenarnya kalau kayak gitu, si orang tua kadang juga dia apa ya, kayak dia punya ekspektasi anaknya begini, pasti ada sebabnya. Ya kan, kalau mau digali lagi, orang tuanya dia berekspektasi anaknya begini karena pengaruh dari mana. Anaknya juga mungkin harus ngerti dirinya tuh, potensinya, bakatnya, atau keinginannya di mana, dan cari jalan tengahnya sebenarnya kesadaran masing-masing pada akhirnya. Kalau si anak bisa bertindak nekat, nanti gimana si orang tua maksain anaknya, gimana? Dan itu terjadi sih masalahnya. Padahal padahal gini ya, sosial media atau berita-berita atau internet atau apapun itu, di sana banyak lah kita dapetin bagaimana caranya supaya kita menjalani hidup sesuai dengan diri. Cuman kembali lagi, pengaruhnya dari media sosial juga, pengaruhnya dari pergaulan juga pada akhirnya. Dan ini PR kita bersama sih. Jadi orang tua, kalau 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 aku ya, kalau aku tuh bebasin anak-anakku mau jadi apa. Walaupun ya tugasku ya hanya menyekolahkan pada akhirnya. Terus selalu mereka mau ngapain ya udahlah terserah. Tapi terserah yang ada pengertian pemahaman bahwa kamu ngejalanin hidupmu yang artinya kamu tahu konsekuensinya, resikonya dijalanin, lalu aku sebagai orang tua ya hanya bisa support, dan itu menjadi ya PR kita semua kayaknya ya. Sulit sih kalau mau dijabarkan kalau nggak ada kasus yang bisa aku ceritain. Tapi Coach Dayana sempat ada punya kehendak ke anak sendiri, kamu harus jadi ini, jadi itu, sempat nggak ada kasus itu? Enggak, 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 berarti dari enggak. awal udah sadar tuh. Udah, udah, udah sadar. Cuman kalau waktu pas SMP SMA aja mereka yang ya udah terserah cari sendiri sekolahnya gitu kan. Mau kemana, dan anak-anakku SMK, ya kan, SMK, lalu mereka kuliahnya kemana pun terserah mereka, kerjanya pun udah terserah mereka, dan pada akhirnya mereka menjalani pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Kalau aku Dan ya jadi gimana terlalu. caranya itu supaya dia masih tetap inline lah katakan. Sebagai dari sudut pandang orang tua tuh, Coach Dayana tuh, oh ketika misalnya si anak udah terlalu keluar jalur dari bakat dan potensi dirinya, itu ketahuan gak sih? Kalau anak cowok nih ya, yang cowok ya, dia kan awalnya demen banget main game. Dan kejedot-kejedotnya sih sebenarnya dia sadar sendiri pada akhirnya. Dia tahu kapan harus berhenti main game, kapan dia harus kerja, kapan dia harus bangun dan berangkat kuliah dan sebagainya. Itu akhirnya dia sadar sendiri. Karena gini, yang aku sadari anak-anakku kalau misalnya aku yang terlalu ngoceh atau terlalu menuntut, mereka bisa lebih apa ya, di usia-usia di mana udah deh gak usah cerewet deh kan, gue lebih tahu hidup gue. Nah kayak kayak gitu anak-anak
20 tahunan kan ya. Jadi aku yang ya udah nanti mereka toh akan belajar sendiri gitu. Sampai mungkin nanti sampai mereka umur 30 sampai ketemu jati dirinya mungkin. Jadi aku lebih membebaskan sih karena mereka punya jalan hidupnya masing-masing. Nah, sekarang kemarin itu ada yang kepotong lagi soal advice untuk yang sedang mengalami life crisis. Jadi intinya pikiran jangan terlalu didengerin. Ya. Pikiran berisik ini nih emang duh, PR banget ya untuk semua orang sepertinya. Nah, Iya, pikiran jangan iya. terlalu didengerin karena dia tidak pernah memberikan jawaban yang pasti dan setiap orang mungkin akan terjebak di sana gitu ya. Boleh dieksplorasi lagi, Coach Dayana? Nah, pikiran ya, kalau pikiran kan gini nih, misalnya kalau orang meditasi, pasti yang mereka akan tanyakan atau mereka keluhkan adalah monkey mind. Aku nggak bisa nih, pikiranku terlalu begini, begini, begini. Ya memang, pikiran memang ada di sana dan pikiran akan selalu bekerja, namanya juga pikiran. Selama kita hidup, pikiran itu akan bekerja. Nah, dengan meditasi justru kita bisa tahu kan pikiran itu ada di sana. Nah, tapi yang kita latih adalah kita mengamatinya tanpa terlibat. Tapi kebanyakan kita nggak bisa tuh, susah tuh. Apalagi kalau udah mau tidur, apalagi kalau misalnya lagi bengong, nggak ada HP. Ya kan, nggak ada HP, nggak ada sesuatu yang bisa distract. Kita bengong lagi naik kendaraan atau lagi duduk ngopi, bengong, itu udah pikirannya udah pasti kemana-mana. Pikiran itu penuh dengan yang namanya what if. Jadi kalau begini, begini. Kalau nggak begini, begini. Kalau begini, begini. Lalu kita akhirnya mengkhawatirkan apa yang belum terjadi, ya kan? Dan kita lupa bahwa kita hidup di sini sekarang ini. Nah, perasaan momennya itu loh sebenarnya yang penting. Yang mana sebenarnya masa depan itu ya yang ditentukan oleh keadaan kita sekarang. Nah, pikiran ini yang terlalu berisik, yang mana juga kadang kita mikirin hal-hal yang punya orang. Oh iya loh, suaminya dia loh, selingkuh loh, dia punya anak begini begini begini. Itu kan nggak penting ya sebenarnya, tapi kita pikirin. Nah, kita harus belajar mengurangi hal-hal seperti itu dengan kesadaran bahwa pikiran memang berisik. Nah, lalu kita bisa distract kemana? Kepada kesadaran tubuh. Misalnya nafas, ya kan, sadar nafasnya, sadar nih duduk di mana nih, sadar nih baju lagi nempel di badan, sadar nih ada udara yang niup, sadar nih ada bau-bauan yang kecium atau mata yang memandang apa yang bagus gitu ya, sadar dengar musik, latih untuk ke situ, akhirnya kesadaran pikirannya sama kesadaran tubuhnya karena terlatih ya, karena terlatih lalu dalam lagi bisa sadar lagi dengan emosinya. Ada keselarasan antara antara pikiran, tubuh, ya, jiwa, hati, emosi dan sebagainya. Ada keselarasan pada akhirnya. Dan kita kayak kalau aku bisa ngomong ketika itu terjadi, kita kayak sering aja gitu kayak kecil aja sebenarnya, kayak kayak menyatu aja. Nah, ketika kita udah begitu tuh kayak menyatu dengan semua kecerdasan atau kesadaran itu yang pada akhirnya kita sadar bahwa ngapain juga gue pikirin gitu. Bego banget sih kemarin gue mikirin hal-hal yang nggak penting, padahal toh ya gini doang kejadiannya gitu. Itu yang bisa kita maknai dari sebuah pikiran ya. Yang mana kalau kita mau belajar untuk nggak hanya stuck di pikiran, tapi kita punya nafas, kita punya jantung, kita punya kulit, kita punya hidung, punya telinga dan sebagainya, itu coba dilatih juga supaya akhirnya kesadaran yang lain, nggak hanya pikiran yang berisik, akhirnya kita bisa sadar bahwa aware bahwa aku punya panca indera, aku punya emosi, aku punya hati, aku punya cinta pada akhirnya. Nah, dan ketika itu semua sudah ngesring ya, kayak pikiran-pikiran itu udah kayak bisa nggak ada aja, bisa yang ya udah emang begitu adanya, it is what it is. Nah, itu akhirnya kita bisa menikmati hidup gitu sih. Kalau aku ya, semoga bisa dicoba.
Itu state yang mahal sekali itu. Menikmati hidup di tengah gempuran informasi dari kiri kanan depan Ya, belakang. Nah, di episode pertama kita, Coach Dayana kan bahas toksin. Wah, itu seru banget. Stres itu bikin candu, benar nggak? Nah, iya. oke, sekarang yang kita bahas di episode pertama kan yang dari suara dulu nih. Hmm. Bising, apa namanya, suara-suara yang heboh dalam tanda kutip gitu ya. Bikin ketagihan. Nah, gimana tuh Coach Dayana ada pengalaman di situ sama gimana ceritanya tuh? Nah, buat orang-orang yang hidup di kota ya, Mhm. buat yang hidup di kota mungkin terbiasa dan kayak berdamai aja dengan bisingnya kota. Ya, bisingnya kota itu jadi kayak bukan candu, tapi karena mereka udah terbiasa, akhirnya nggak terganggu. Tapi mungkin ketika mereka pergi ke suatu tempat yang hanya mendengar suara air, suara jangkrik, itu pasti ada keresahan tersendiri kan. Atau denger singing bowl aja, atau ting gitu ya, itu pasti agak ada apa ya kayak Risih. sesuatu yang mengganggu, risih, kayak ada yang risih. Tapi itu pun kembali lagi itu pun butuh kesadaran apa yang salah, apa yang membuat dirinya nyaman, damai dan sebagainya. Karena gini, bunyi-bunyian kan termasuk satu vibrasi ya, vibrasi yang terkonek sama kita. Even kalau misalnya kita mau apa ya kayak bunyian knalpot dan sebagainya, kebisingan kota. Ketika kita hening, diem, karena kita terbiasa mendengar apa yang di luar. Ketika kita lagi meditasi, diem, coba denger detak jantung. Coba denger hal yang lebih halus lagi di dalam tubuh kita. Coba denger emosi. Nah, itu yang kita latih supaya apa yang biasa kita dengar dari luar yang menjadi toksin itu kita damaikan dengan atau kita seimbangkan dengan kita berusaha mendengar apa yang di dalam diri. Coba aja dengar detak jantung. Nggak gampang loh. Kenapa? Karena distraksinya kita terlatih mendengar apa yang di luar. Walaupun misalnya kamarnya hening tuh. Pasti nanti kita terlatih untuk dengar kok ada suara kresek-kresek, kok ada suara ini, kok suara itu. Nah, itu bentukan manusia-manusia zaman sekarang yang terlalu terlatih apa yang di luar diri. Sama juga kayak misalnya matanya terbiasa melihat apa di luar film, sosial media dan sebagainya. Coba tutup mata. Coba bisa nggak lihat, bisa nggak bayangin organ tubuh kita yang lagi kerja tuh 24 jam tanpa kita suruh. Bisa nggak kita bayangin darah yang ngalir? Bisa denger nggak suaranya darah ngalir atau paru-paru yang lagi kerja atau mungkin perutnya yang lagi yang ngalamin asam lambung bunyi atau apa gitu ya. Itu pasti kita kurang bisa tune in ke situ. Kenapa? Karena kita terbiasa yang di luar sana. Dan satu bentukan satu toksin lah ya dari suara-suara itu. Akhirnya kita sulit untuk ke diri kita. Inilah yang bikin orang ketika mencoba untuk hening, itu tuh salah satunya meditasi nggak kuat lama ya. Gue Iya, paham ini. Gue paham ini. Artinya ketika, karena gini kan defaultnya kan bising. Masuk ke nah ya, mode switch, ke mode hening gitu ya. ya, Entah bagaimanapun caranya, dia karena geser modenya, switchnya, dia kan seperti masuk ke area baru tuh kan. ya. Hmm. Makanya nggak banyak yang nggak betah atau akan sulit adaptasinya ya. Kalau misalnya nggak arjen-arjen banget tuh ya. Iya, iya. Kadang-kadang meditasi tuh kadang orang ada maunya kan. Oh, full moon nih, Oke, purnama nih, meditasi nih. Wah, biar apapun yang dimanifestasikannya bisa berhasil. Ya, berbondong-bondong dah tuh orang meditasi. oke. Karena Padahal harusnya untuk diri sendiri. karena satu ada benefit, yang kedua dia lompat dari yang asalnya mode awalnya, mode defaultnya itu memang suka dengan kebisingan, pas transisi dia akan kelabakan ya. Makanya Mm-mm. adaptasinya lumayan ya. Lumayan, lumayan. Mhm. Oke, paham, 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 paham. Nah itu berarti
adaptasinya tidak bisa diukur. Artinya tuh gini, tidak ada satu kepastian orang itu bisa masuk mode hening dengan cepat, yang itu pun akan memudahkan ke mindfulness kan sebenarnya kan. Iya, Artinya itu nggak ada. prosesnya masing-masing semuanya ya? Yes, Oh, yes, kayak spiritual journey ya? Jadi kayak nggak ada garis finish gitu kan? nggak ada. Iya benar, benar, benar. Jadi Oke, kalau oke. misalnya sulit sulit untuk hening yang tutup mata, coba aja buka mata dulu. Latihan buka mata, tapi karena nantinya antara kuping sama mata itu udah kerja sama kan. Pasti kan misalnya dengar apa, pasti akan matanya berusaha mencari kemana gitu. Itu terlatih tuh. Kita udah terlatih itu soalnya dari kecil dan ya pasti prosesnya panjang dan setiap kita beda. Orang kota sama orang desa atau orang yang tinggal di pegunungan yang memang hening, beda tuh proses meditasinya beda tuh. Mhm. Mereka mungkin udah meditatif ya dengan mereka berada di gunung, mereka mendengar suara jangkrik, mereka udah dibuai dengan suara-suara bumi ya. Beda dengan orang kota yang teracuni oleh suara-suara elektronik, mesin dan sebagainya. Makanya jangan remehin orang desa ya. Orang desa Uh, bisa jadi intuisinya lebih tajam. betul, benar, benar, benar banget itu. Asli, karena udah nature-nya itu alam langsung gitu, nggak ada kontaminasi hal-hal yang bising, hal yang toksin gitu ya. Heeh. Coach Dayana, ini kita udah setengah jam lebih. Ada advice apa nih buat anak muda di zaman sekarang, di era digital, di era yang penuh kebisingan? Karena gini ya, aku ngerasain sendiri ya, yang diomongin tadi itu sebenarnya aku sih di level udah meditation practice lah, udah apa? Udah mempraktis meditasi ya. Dan semua orang tidak tidak familiar dengan itu. Gitu. Nah, anak muda sekarang katakanlah orang kota aja. Orang kota yang memang sibuk gitu kan. Sibuk. Nah, untuk bisa balik ke diri sendiri ya, itu mah udah sebenarnya udah terlalu jauh lah. Minimal Mm-mm. kesadarannya aja bisa jadi lebih luas gitu kan. Nah, karena Coach Dayana di kota juga gitu kan, pasti mengalami lah step by stepnya gitu. Nah, Mm. gimana tuh Coach untuk bisa orang kota ini familiar dengan mindfulness dengan proses yang memang tidak mudah gitu kan? Karena memang nature-nya ya emang di situ gitu. Kalau orang desa ke orang kota ya berarti dia sudah membawa mode default-nya. Nah, Mm-mm. artinya meditasi bisa nolong, lebih menyadari tubuh bisa nolong gitu. Nah, terus apalagi yang Coach Dayana bisa tambahin? Yang bisa tambahin paling gini, dibawa asik. Karena gini, kadang kan kita misalnya kayak, oh iya nih harus meditasi nih, itu nanti jadi beban soalnya. Jadi berikan jeda juga kepada diri bahwa oh iya nih udah agak overwhelmed nih, udah kerja-kerja terus nih. Beradalah untuk dirimu sesaat misalnya lagi capek kerja udah 4 jam nih, udah 6 jam nih kerja nonstop misalnya. Pas jam makan siang atau misalnya jam break atau apa, sebelum makan atau misalnya sesudah makan, beradalah untuk dirimu sekedar untuk diam aja, untuk hening aja, untuk sadari nafas, untuk sadari ada angin yang bertiup, ada jantung yang kerja, ada mata yang melihat. Nantinya ketika itu bisa dilatih, ada syukur. Ketika ada syukur, ada cinta, ya kan? Nah, hal-hal kayak gitu akhirnya ya nanti ketemu-ketemunya ya ujung-ujungnya ya sinkronisitas dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kita awali dengan step-step kecil untuk membersamai diri. Sering-seringlah gitu, sering-seringlah pulang ke diri sendiri. Di tengah sibuknya kita kayak apapun gitu ya, hening sebentar aja, udah mau mau 1 menit juga nggak apa-apa. Tapi dengan kita sering-sering say hello ke diri sendiri gitu ya, itu nanti terlatih banyak hal yang bisa apa ya kayak mind blowing aja sendiri gitu tiba-tiba iya ya kok aku kurang bersyukur ya tentang nafasku ya kok ya aku kurang bersyukur ya tentang hadirnya jantungku yang selalu berdetak kok aku kurang bersyukur ya aku punya kaki yang bisa berjalan dan sebagainya akhirnya hal-hal kecil kita bisa sadari untuk kita syukuri
Dan ketika itu udah akhirnya kita punya benefit ya karena rasa syukur, akhirnya kita punya cinta, akhirnya kita bisa melakukan apapun dengan syukur. Itu kan secara vibrasi aja naik 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 gitu kan, dan ketemulah sinkronisitas sinkronisitas yang nantinya semesta akan kirimkan buat kita. Nah, step-step itu yang kita latih sedikit demi sedikit aja. Berarti setiap jeda intinya no gadget aja udah. Iya, betul. No gadget pasti. Pasti itu. Karena ya gadget tuh ya di sisi lain positif, di sisi lain negatif juga karena kan kita ngikutin katakanlah ekspektasi orang lain kan bermula dari gadget juga kan, Mm-mm. isi-isi konten gadget gitu kan. Nah, ruginya apa, Coach? Kalau misalnya orang mengikuti atau berusaha mungkin ya. Ini kita agak-agak gimana ya? Bisa dibilang sulit karena ya itu kan subconsciously ya, hari gadget Ya, mah ya, Coach Dayana ya. ya. Setiap kita buka orang set punya pencapaian harta, set. Mm. Satu lagi yang ini achievement ini lagi. Ke bawah lagi ntar yang ini business growth. Ke bawah Mm. lagi ntar ada prestasi apa lagi. Nah, itu kan subconsciously ya. Iya, emang. Dan Gimana gitu? algoritma. Algoritma juga. Ya, algoritma mau udah otomatis pula. Iya, Nah, Coach makanya. Dayana mengantisipasi itu. Oke, jeda misalnya. Apa Mm. mindset Coach Dayana supaya akhirnya nggak masuk ke situ gitu? Alhamdulillahnya algoritmaku juga yang hal-hal yang nggak yang aneh-aneh gitu ya misalnya. Nah, aku batasi, bukan aku batasi, pada dasarnya aku kurang terlalu suka sosial media ya. Jadi kadang posting pun kalau ingat. Jadi mungkin itu terlatih ya, terlatih. Jadi awalnya aku latihan no gadget pas bangun, no gadget pas tidur, no gadget pas jam segini-segini, itu latihan. Lama-lama nggak punya interest lagi, sampai pada akhirnya nggak punya interest lagi untuk buka sosial media atau berita atau apapun itu. Itu memang latihan. Yang kita tahu bahwa aku loh yang penting tuh aku, bukan bukan handphone, bukan gadget, bukan scrolling. Nah, ketika kita udah di titik di mana gadget itu nggak butuh, nggak perlu, nah itu baru suatu pencapaian sih sebenarnya. Jadi latihan sih. Artinya dari awal harus menyadari udah dengan kesadaran, oh gue harus jangan banyak menghabiskan waktu dengan gadget ya. Itu dulu Iya. ya yang penting ya. Heeh, heeh. Karena kita nunggu, kita makan, kita apain kan gadget tuh. Coba punya punya satu komitmen. Oke, aku makan nggak pakai gadget. Gitu misalnya, aku mau tidur nggak megang gadget. Gitu. Jadi punya satu step-step kecil yang nantinya akan jadi, iya ya ternyata nggak penting loh aku scrolling. Nah, kayak gitu. Dan kalaupun kalaupun memang scrolling, cobalah untuk scroll hal-hal yang memang bermanfaat. Nanti kan algoritmanya kan kebaca tuh, ya kan? Nah, ya itu. Akhirnya kita penuh dengan hal-hal yang memang kita butuhkan aja. Dan percayalah juga ketika kita ada di state di mana kita udah mencapai state tertentu, apa yang kita scroll itu apa yang kita butuhin kok pada akhirnya. Termasuk satu clue atau jawaban semesta di situ juga. Sinkronisitasnya lah pada akhirnya. Latihan sih. Di level yang sudah, oh kita udah cukup nih, gadget udah mulai bisa keantisipasi, artinya nanti algoritma berubah, synchronicity juga menyesuaikan. Iya, Yes, dan itu otomatis. tidaklah instan, teman-teman. Betul. Nggak ada yang instan. Mie Tidak ada instan yang aja mesti instan. dibikin dulu. Betul, mie instan saja yang katanya instan tetap harus merebus air terlebih dahulu. Coach Iya. Diana Kristika, thank you very much. Thank you Terima juga. kasih sudah banyak berbagi. Semoga banyak orang di luar sana mengambil hikmah dari obrolan kita kali ini. Mudah-mudahan ini akan berlanjut lagi ya dengan next topik yang Ya, luar biasa mencerahkan. Thank you sip. Coach Diana Kristika, Thank seorang you. Human Design Practitioner, Meditation Practitioner, dan Professional Life Coach. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye. Bye.